Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Oh, Pak, Ah, ini benar rumahnya Pak Imam? iya benar, saya sendiri. Ada apa ya? Mau konsultasi ya? Iya. Oh iya, silakan masuk. Sebelumnya dengan Mas siapa ini? Oh, saya Aaz Oh, Aas. Dari mana ya Mas Aas ini? dari Kampung Ambulait. Kampung Ambeluit. Oh iya, sebelumnya nih Mas Aas sendiri tahu alamat rumah saya ini dari siapa ya gitu? Oh, dari teman. Temen ya. Oh begitu. Iya, biasanya kita memang ada di kantor, cuma karena sekarang ada masa pandemi ya begitu ya, maka saya lebih banyak di rumah begitu. Maka ya syukurlah kalau Mas A sendiri sudah mengetahui rumah saya gitu. Yang pasti Aas kesini mau konsultasi kan Iya. begitu, tentang konseling begitu ya. Mas A sendiri ini eh, kerja apa kuliah apa di pesantren apa gimana ya? Saya sendiri masih berada di pesantren, Pak. Pesantren. Iya. Pesantren mana kira-kira itu? Iya, nggak apa-apa. Ponpes Atidian. Ponpes Atidian. Lokasi kalau nggak salah itu di Ambeluit ya. Ya. Nah, dan Ambeluit. Sebelumnya Mas Ayah sendiri bagus ketika memang ingin berkonsultasi mengenai perihal masalah pribadi. Nah, di sini lembaga konseling. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit ya. Mungkin saja Mas Ayah sendiri sudah mengetahui apa itu makna konseling tersendiri gitu ya. Konseling itu adalah proses pelayanan atau membantu perihal masalah ya kan, dengan secara tatap muka, di mana isi dari masalah ini kita akan pecahkan gitu, kita akan selesaikan antara konselor dan klien. Nah, saya di sini sebagai Ahmad Wajibuno sebagai konselor dan Man A sebagai klien gitu. Sebelumnya dari konseling di sini juga ada beberapa asas begitu Mas. Di antaranya adalah asas kerahasiaan. Ketika Mas Aas menyampaikan perihal masalah yang dihadapi atau kebingungan yang sekarang Mas Aas hadapi begitu, kita tidak akan membeberkan secara luas ke siapapun karena di sini asasnya adalah kerahasiaan begitu. Kemudian asas kesukarelaan. Mas Aas sendiri kesini tuh secara paksa atau memang kesendirian pengen kesini sendirian gitu? Secara kesukarelaan. Kesukarelaan pastinya begitulah, karena tidak adalah itu paksaan, dan juga ketika masalah ini pengen ya hanya untuk berdua saja, itu yang tahu. Kemudian keterbukaan. Ketika Mas A sudah datang ke lembaga, berhubung kita ada di rumah ya, secara terbuka lah apa yang dialami masalah sendiri. Kemudian setelah kita membahas permasalahan dan memecahkan permasalahan yang dialami Mas A sendiri, kita setelah memberikan solusi itu diambil keputusan Mas A sendiri begitu. Sebelumnya Mas A sedikit paham ya mengenai konseling individu ini. Maaf ya, mungkin tadi saya lagi santai aja begini. Kalau boleh tahu Mas A sendiri nih, apa yang sedang dikeluhkan, yang dibingungkan? Saya sendiri kan masih ada di dalam pesantren. Masih dalam pesantren, benar. Jadi ketika saya sendiri sebagai santri, itu terkadang motivasi itu sering kali naik turun, benar. ketika ingin belajar kadang susah, kadang juga semangat, tapi kebanyakannya itu tidak semangatnya itu terkadang. Dan juga sangat susah sekali membagi waktu di pesantren itu. Kadang waktu buat ini buat itu sangat-sangat sulit bagi saya yang belum terbiasa.
Jadi sekarang tuh pengen berkonsultasi bagaimana sih caranya kita itu supaya terus semangat untuk menuntut ilmu. Oke, dari mengenai pesantren tersendiri kan Mas Aas ya, ada beberapa pesantren yang memang merucut atau mengkhususkan gitu, mengkhususkan antara kitab sajakah, Al-Quran sajakah, atau ada yang biasa yang seperti umumnya ada, kitabnya ada. Nah, dari Mas A sendiri pondok pesantrennya itu seperti apa? Merucut kemana gitu? Apa Al-Quran apa kitab saja gitu? Merucutnya itu ke alat kitab. Oh, alat kitab. Oke. Alat kitab. Nah, yang dipermasalahkan oleh Mas A sendiri mengenai pembagian waktu begitu. Dan mungkin untuk pengalaman saya ya, mungkin antara mana sih yang harus dihafal terlebih dahulu begitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Karena ya kitab, sebelum kita membaca kitab yang tulisan Arab tidak ada harokat begitu kan, maka kita harus menghafal alat terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ada lagi yang dipermasalahkan Mas Az mengenai pembagian waktu gitu. Pembagian waktu dan juga supaya selalu semangat. Nah itu bagaimana supaya selalu semangat dan bagaimana bisa menata waktu yang benar. Semangat ya. Saya tulis ya Mas As ya. Jadi permasalahan Mas A sendiri ya, pertama adalah cara pembagian waktu dari 24 jam itu ngapain aja begitu. Kemudian seringnya rasa semangat itu naik turun ya, wayang terus begitu ya, kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun, kayaknya mah naik terus ya rasa semangat begitu. Oke. Mas Aas di pondok tersebut dalam 24 jam tersendiri itu waktu ngajinya itu kapan saja begitu? Waktu ngaji sebelum waktu ngaji itu pagi jam 8 selesai sampai jam 11. Kemudian mulai lagi jam 2 sampai asar. Ya. Mulai malam dari jam 8 kadang sampai jam 10 atau lebih begitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengatur waktunya begitu? Sepengalaman saya sendiri, ini bersangkut paut dengan rasa semangat begitu. Kembali lagi ke tujuan Mas A sendiri. Kalau saya dulu dalam pembagian waktu nih Mas A ya, mulai dari ngaji dulu. Saya juga dulu di pesantren sama di Jawa Tengah sana di Darul Qalam Silatif. Waktu ngaji itu hampir sama, bahkan lebih kita ngajinya. Habis sholat subuh kita sudah mulai ngaji gitu sampai jam 7. Jam setengah 9 kita sudah masuk lagi sampai jam 11 begitu. Jam 11 istirahat zuhur, nanti jam 1 masuk lagi sampai asar, nanti masuk ngaji lagi dari mulai maghrib sampai malam sampai jam 10, mungkin lebih banyak begitu. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya? Saya dulu sendiri dan semoga dipraktekkan juga oleh Mas Aas. Ketika kita sudah mengatur waktu, kita harus benar-benar komitmen. Ketika dulu saya jam 11 malam harus tidur, maka saya harus tidur apapun itu, walaupun saya belum hafal pelajaran yang besok, ya kan? Tetapi ketika jam 11 itu saya harus tidur, jam 3 juga saya harus bangun. Mau keadaan ngantuk apapun, saya harus bangun. Kadang ketika kita ngantuk, kita mandikan. Nah, habis itu kita sholat, nah dari situ kita setar mulai lagi ngapal. Yang tadi malam belum kita hafal,
kita hafalin. Nanti kalau waktu masuk kelas ngaji ya seperti biasa ngaji jam 11 kan, jam 8 sampai jam 11. Nah setelah jam 11 juga saya sendiri dulu harus istirahat. Karena apa? Karena untuk menguatkan ketika bangun jam 3 tadi. Nah di situ juga dalam belajar mengatur waktu itu kita jangan digunakan untuk bercanda, ngobrol. Dulu saya sendiri sedikit gitu, tapi ada memang waktu luang ketika saya jam 10 malam sudah selesai mengaji, dapat 1 jam itu kadang saya ngobrol, tapi ketika jam 11 saya patok untuk tidur begitu. Kemudian rasa semangat mengasas tujuan kita ini apa gitu. Kembali lagi ke tujuan. Kalau kita mempunyai tujuan ya insya Allah rasa semangat ini akan terus naik. Ya pasti itu pasti namanya yang terus atau turun itu pasti ada. Cuma sekali lagi kembali kepada pengaturan Mas A sendiri dan tujuan belajar ini apa lagi. Ada lagi kira-kira yang membuat bingung apa dalam menghafal atau bagaimana? Kalau waktu penghafal, kalau menghafalkan mungkin waktu kita pribadi ya enaknya kapan itu kan bisa dari kita sendiri. Tapi apa sih selain tujuan yang membuat semangat itu naik? Apakah dengan cara apa? Selain tujuan kita di sini itu apa? Selain itu aja, apakah ada yang membuat kesemangatan itu untuk naik? Ada. Kita melihat umur. Untuk menaikkan rasa semangat kita melihat umur kita. Kita nggak selamanya di pesantren. Kita nggak selamanya jomblo katakan. Pasti kita juga dituntut oleh keluarga. Bahkan bukan keluarga saja, diri kita juga, nafsu kita juga ingin yang namanya nikah seperti itu. Kan pasti di situ ada target. Target misalkan umur 25 atau 27, tapi kebanyakan santri itu 27. Pokoknya enggak 25 ke bawah, jarang, tapi kebanyakan 25 ke atas. Nah, ketika Mas A sudah mempunyai target misalkan nikah umur 27, nah ketika masa-masa belajar inilah saya ketika MTS harus menghafal apa, ketika SMA harus menghafal apa. Kalau tingkatan kalau memang nggak mengharuskan, SMP atau SMA tidak mengharuskan. Nah, terus ketika pesantren juga di tahun ini saya mau dapetin apa, kan Mas A juga butuh namanya uang pastinya kan, saya harus kerja atau apa begitu. Jadi tolak ukur atau untuk menumbuhkan rasa semangat kita mengingat umur kita nggak selamanya di pesantren. Orang rumah butuh kita dan orang tua kita nggak selamanya muda gitu loh, pasti membutuhkan kita begitu. Jadi lagi-lagi ke umur gitu. Jadi Mas A sendiri umurnya berapa ya? Umur 20. Nabi Muhammad nikah umur 25. Kisaran ada 5 tahun lagi Mas As. Apa yang mau As targetkan, apa yang mau As kejar begitu untuk menambahkan rasa semangat? Saya sendiri masih ketika pagi sampai siang ada sekolah, kita mengajar, kita fokuskan ke sekolah. Tapi ketika sudah menginjak isya, setelah sholat isya, saya tidak mau ganggu sampai jam 11, saya tidak mau diganggu, karena itu waktu kosong saya untuk mengisi gitu loh, untuk mengisi pribadi saya. Setelah itu bercanda nggak apa-apa. Jadi intinya dibagi waktunya. Ketika kita sudah menargetkan, ketika tadi kan membahas masalah hafalan kan, Mas A sendiri harus konsisten. Jam 11 misalkan harus ngapal walaupun nggak mood gitu, dudukin aja, hafalin, masuk nggak masuk. Kalau memang itu bukan waktunya istirahat atau bukan untuk waktunya ngobrol-ngobrol, jangan ngobrol, jangan istirahat
gitu. Mulai ada pencerahan sedikit begitu Mas As? Mulai ada. Jadi intinya komitmen gitu. Jam 11 itu ya tidur, tapi situ ada jam 3 harus bangun, ya harus bangun. Jadi ada lagi Mas As gitu. Mungkin udah cukup Pak. Cukup ya. Nah, setelah saya pribadi membuat solusi gitu loh, apa yang bisa diambil dari saya gitu terhadap Mas As itu? Sangat banyak ketika Bapak memberikan pencerahan untuk saya. Terkadang juga ketika motivasi antara yang tadi tujuan dan dari badan kita sendiri adalah motivasi internal itu dari kita sendiri, itu paling terbesar. Ketika Bapak juga ngasih saran, ngasih masukan untuk saya, itu bagi saya juga sebuah motivasi yang luar biasa. Jadi banyak yang Bapak kasih ke saya, tapi salah satu yang saya pegang adalah komitmen. Itu lagi-lagi untuk mengangkat rasa semangat itu umur dan umur begitu. Jadi sudah lega ya. Nah, setelah saya memberikan konsultasi solusi terhadap Mas As, saya kembalikan lagi ke Mas As itu mengenai solusi ini mau digunakankah, mau diamalkankah, itu kembali ke Mas As pribadi gitu. Sudah mulai cerah ya. Gitu. Jadi nanti jangan sungkan untuk datang ke sini lagi ya. Kalau misalkan ada permasalahan atau apa, perlu konsultasi, silahkan datang, karena asas kita di sini juga rahasia tertutup, tidak ada yang tahu, cuma kita berdua dan malaikat kanan kiri, Rofi dan Atif begitu ya Mas As ya. Terus sebelumnya ini maaf ini nggak disubin apa-apa, nggak ada apa-apa ini ya. Nggak apa-apa Pak. Gitu. Mungkin itu aja ya. Sudah cukup ya Mas As? Cukup Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya, atas masukan untuk saya pribadi. Ya benar. Saya sendiri merasa bersyukur datang ke sini. Akhirnya apa masalah saya yang ada di pesantren itu mulai lega. Jadi terima kasih banyak. Jadi langsung saja. Naik motor, mobil, Masya Allah, masih muda udah punya mobil. Alhamdulillah. Doain saya juga. Amin. Ya. Ya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya Pak.